Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini saya tidak kemana-mana, masih ada di rumah teman-teman. Dan pada saat ini saya sedang berada di kandang jangkrik teman-teman, karena saya ingin berbagi informasi kembali tentang ternak jangkrik kepada teman-teman. Terakhir kali saya berbagi informasi tentang ternak jangkrik itu adalah tentang cara memberi pakan yang baik dan pakan apa yang harus diberikan kepada jangkrik teman-teman. Itu ya, itu terakhir kalinya saya berbagi informasi tentang ternak jangkrik. Pada saat ini saya ingin berbagi informasi tentang cara menelorkan jangkrik agar telur jangkrik itu bisa bertelur secara sempurna, yaitu bagaimana caranya agar telur jangkrik itu bisa menetas secara maksimal dan dalam durasi 1 minggu itu bisa menetas semua teman-teman. Jadi pada saat ini saya ingin berbagi tentang bagaimana agar telur jangkrik itu bisa menetas secara sempurna teman-teman. Mungkin informasi ini jarang disampaikan oleh teman-teman peternak jangkrik yang lain ya, gitu ya, karena ini merupakan ilmunya sebenarnya. Kalau proses atau cara memelihara jangkrik yang lain, mungkin cara-caranya itu mungkin sudah bisa dipelajari sendiri teman-teman ya. Tapi kalau cara agar telur jangkrik itu bisa menetas secara sempurna itu perlu dipelajari ya. Karena jujur ketika awal saya beternak jangkrik, pertama kali saya punya telur itu membeli telur jangkrik itu dari Balaraja teman-teman ya, itu sebanyak 1 kilo gitu. Setelah kita simpan di box, ternyata sudah 1 minggu lebih itu telurnya tidak menetas gitu ya, tidak menetas, bahkan calang, hanya beberapa telur mungkin ya yang menetas gitu ya. Itu makanya saya ingin berbagi tentang ilmu ini, tentang cara bertelur ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman semua gitu ya. Nah, dari mana mulainya? Mulainya adalah kita kan membuat indukan jangkrik nih, ya kan? Indukan jangkrik mungkin bagi pemula benar-benar itu bisa beli dari kios beberapa kilo. Maksimal dalam 1 box indukan jangkrik itu kalau bisa tidak boleh dari 5 kilo teman-teman ya, karena terlalu banyak juga itu kurang bagus juga ya. Indukan jangkrik itu di kisaran 3-5 kilo teman-teman ya, untuk dijadikan indukan jangkrik gitu ya. Nah, ini sudah kita kasih nampan ya. Ini nampan berisi pasir teman-teman ya. Ini ada 6 nampan, 1 2 3 4 5 6 nampan semuanya ya, gitu. Nah, ini nampan berisi pasir teman-teman ya. Ini nampan berisi pasir. Pertanyaannya, kapan kita mulai memberi
memasukkan atau menaruh nampan berisi pasir ini di indukan jangkrik gitu ya. Mulai kita memasukkan nampan itu, memberikan pasir itu adalah ketika jangkrik itu sudah berbunyi teman-teman ya. Ketika sudah berbunyi berarti jangkrik itu sudah dewasa. Yang berbunyi itu kan yang lakinya ya, yang lakinya. Nih, kita coba lihat perbedaan antara jangkrik laki dan jangkrik cewek. Ya. Ini coba kita lihat. Nah, ini jangkrik bulunya itu tidak ada seratnya ya. Ini lurus seratnya. Dan juga bisa dilihat ujungnya ada nih kayak antena ya, kayak antena. Kita coba lihat satu, ambil satu. Nah, ini kan, nah ini tidak ada seratnya, dan ini ada antenanya teman-teman. Nah ini nih, ini ya, ini ada antenanya. Ini berarti jangkrik betina teman-teman ya, itu jangkrik betina. Bagaimana dengan jangkrik yang cowoknya, yang lakinya? Nah, kita coba lihat jangkrik yang cowoknya. Ya. Nah, ini jangkrik cowoknya nih. Tuh. Bunyi ya. Nah, ini jangkrik yang cowok nih yang bunyi. Itu ada kembang-kembangnya di sayapnya, itu ada kembang tuh, ya. Beda dengan yang cewek, ya. Dan juga yang cowoknya itu tidak ada antena belakangnya ya. Nah ini nah ini jangkrik yang cowok teman-teman ya. Nah ini tidak ada antenanya, ini yang berbunyi, itu sedang berbunyi teman-teman ya. Nah itu, nah jadi kita awal memberi pasir di nampan itu setelah jangkrik itu pada bunyi. Itu cirinya berarti sudah dewasa dan siap bertelur teman-teman ya. Nah itu kita kasih pasir. Nah ini nanti jangkrik itu yang betina akan bertelur di pasir ya. Lihat tuh, si antena yang belakangnya itu tuh dimasukkan ke pasir tuh kan. Nah itu mereka sedang bertelur teman-teman. Kita lihat, kita perbesar ya. Nah ini dia sedang bertelur ya, gitu. Jadi mereka sedang pada bertelur tuh teman-teman tuh ya. Itu dimasukkan tuh ke pasir tuh ya kan. Nah mereka sedang bertelur, betul ya. Nah sekarang bagaimana dengan pasirnya itu sendiri ya? Pasirnya ini tidak boleh terlalu basah dan tidak boleh terlalu kering ya. Ini nanti akan beresiko terhadap perkembangan telur itu sendiri teman-teman ya. Karena kalau pasirnya terlalu kering, si telurnya itu akan cepat menetas. Tapi kalau terlalu basah juga dia akan lambat untuk menetas gitu teman-teman ya. Ini jadi pasir yang dimasukkan ke nampan untuk jangkrik bertelur itu harus lembab, jadi basah tidak, kering tidak teman-teman ya. Ini yang harus diperhatikan teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, berapa lama nampan ini, pasir ini disimpan di indukan, di box ya, gitu. Ini lamanya 3 hari teman-teman ya, 3 hari. Kenapa harus 3 hari? Nah ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kita umpamanya gini nih, ini sudah pada bunyi jangkriknya,
lalu kita kasih pasir di nampan, ya kan. Nah, nampan disimpan di box indukan itu selama 3 hari, ya kan. Kenapa tidak boleh 2 hari atau lebih dari 3 hari, ya, 4 hari atau 5 hari? Nah, ini yang harus diketahui oleh teman-teman. Kalau ini kurang dari 2 hari, ya kan, berarti proses bertelurnya jangkrik itu hanya selama 2 hari. Nanti hasil telurnya setelah diayak akan sedikit, gitu kan. Gitu. Cuma perkembangan jangkriknya itu akan rata. Sedangkan kenapa tidak boleh lebih dari 3 hari, umpamanya kita simpan 4 hari atau 5 hari. Nah, ini resikonya perbedaan telur yang ada di pasir ini akan terlalu lama. Contohnya, hari pertama jangkrik bertelur, dengan hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat, atau mungkin lebih sampai hari kelima, berarti yang telur di hari kelima itu akan jauh berbeda dengan telur yang ada di hari pertama, teman-teman. Ini efeknya kemana? Ini efeknya kepada telur jangkrik itu sendiri dan perkembangan jangkrik itu sendiri, ya. Efeknya nanti telur yang hari kelima itu akan lambat menetas, ya, dibandingkan dengan telur yang ada di hari ke-1. Selain itu juga nanti ketika sudah jadi jangkrik, perkembangannya akan jauh. Si jangkriknya tidak merata gitu, teman-teman, besarnya atau kecilnya, ya, gitu. Jadi tidak merata. Jadi nanti jangkriknya kalau lebih dari 3 hari nampan disimpan di box, itu perkembangan jangkriknya nanti ada yang besar, ada yang kecil, gitu ya. Akhirnya ketika dipanen, jangkriknya campur gitu ya. Ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Makanya kenapa ini harus disimpan di box itu selama 3 hari. Kenapa harus ditentukan 3 hari? Ini adalah hasil dari kegagalan saya pertama ketika membeli telur jangkrik. Makanya setelah itu kita coba, kita praktek, kita coba lagi, kita praktek lagi. Pertama umpamanya kita ambil 2 hari, ternyata hasilnya seperti itu. Kita lebih dari 4 hari atau 5 hari simpan pasir di box, ternyata hasilnya seperti itu. Nah, akhirnya ketemu proses menyimpan pasir di box itu selama 3 hari, teman-teman, ya. Ini itu ya. Ini caranya gitu ya, caranya. Karena yang kita inginkan kan bagaimana caranya telur jangkrik itu maksimal dalam durasi 1 minggu bisa menetas secara sempurna, teman-teman, ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat pasirnya yang sudah disimpan di karung. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, setelah pasir di nampan itu disimpan selama 3 hari di box, terus kita masukkan ke karung, disimpan di sini. Ya, contoh ini berarti pasir yang diangkat di hari pertama, ya, di pasir pertama, gitu ya. Nanti kan si pasir itu ditaruh kembali tuh di box disimpan selama 3 hari kembali, ya. Jadi 3 hari dari setelah ini diangkat lagi, disimpan di sini, ya. 3 hari lagi disimpan di sini, ya. 3 hari lagi disimpan di sini, ya. Berarti ada 4 nantinya. Kenapa harus 4? Ya, dan jadi
ketika kita menaruh pasir di pasir yang keempat, pasir yang ditaruh di yang pertama itu kita ayak ya. Jadi akhirnya proses pengangreman jangkrik itu, telur jangkrik itu selama 9 hari disimpan gitu teman-teman ya. Kenapa ini harus disimpan? Ini kalau di istilah ayamnya itu diangremi ya, diangremi selama 9 hari teman-teman ya. Kenapa 9 hari? Coba kita hitung. Ini taruhan pertama, selang ke sini 3 hari ya kan, berarti 3 hari, selang ke sini 3 hari, selang ke sini lagi 3 hari, berarti 3, 6, 9 ya. Nanti di hari ke-10 nya berarti ini di hari ke-9 nya ini diayak ya. Ini diayak yang pasir yang pertama. Begitu terus selanjutnya ya. Nanti naruh lagi yang ketiga harinya udah 4 lagi yang ini diayak kembali gitu teman-teman ya. Nah, ini caranya. Nanti kita akan coba review tentang proses bagaimana cara mengayak telur jangkrik teman-teman. Jadi inilah ilmunya agar jangkrik itu bisa menetas secara sempurna. Nah, tadi saya sampaikan kenapa pasir yang disimpan di box itu tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh terlalu basah. Disinilah nanti umpamanya ini terlalu kering umpamanya ya. Nah, padahal ini lebih muda telurnya dari yang ini. Nanti kalau ini terlalu kering, ini akan yang lebih dulu menetas. Ini padahal umurnya lebih tua ini, gitu kan, gitu. Jadi akhirnya yang ini yang diangkat karena sudah menetas. Padahal dari sisi usia ini telur yang ada di sini lebih tua. Dan bagaimana apabila terlalu basah, gitu kan? Nah, kalau terlalu basah ini di sini lama karena proses pengangremannya itu akan menjadi lama. Akhirnya bisa kesusul dengan jangkrik pasir yang ada yang sudah ditaruh sebelumnya sesudahnya. Pokoknya ini terlalu basah. Seharusnya yang ini dulu, karena ini terlalu basah, masih tidak kelihatan tua telurnya. Akhirnya yang diayak yang ini, gitu kan? Itu makanya si pasir yang ditaruh di box itu harus lembab. Itu seperti itu ilmunya teman-teman ya. Jadi prosesnya seperti itu. Intinya bahwa jangkrik di sini diangremi 9 hari ya. Diayak itu setelah pasir diangkat yang keempat. Ke-1, kedua, ketiga, keempat, yang ini diayak. Nanti nyimpan lagi yang di sini ya. Nanti ke-1, kedua, ketiga, keempat yang di sini ya. Berarti yang ini diayak kembali gitu ya. Itu caranya seperti itu teman-teman. Coba kita lihat karena sudah ada telur yang sudah diayak. Nah, ini adalah telur pertama teman-teman ya, telur pertama. Coba kita lihat. Nah, ini telur pertama yang disimpan. Ini sudah menetas. Ini telur sudah berumur atau sudah disimpan di box itu selama 3 hari teman-teman, karena adiknya sudah diayak kembali ya. Nanti kita lihat. Nah, ini sudah bertelur menetas ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini umurnya sudah umurnya sudah 3 hari di box. Ini sudah menetas gitu ya. Nah, ini kenapa tadi ditutup sama kain? Ini biar yang telur yang atas anget, telur yang bawah anget, sehingga proses menetasnya lebih cepat dan stabil gitu teman-teman ya, gitu. Nah, ini kita kembali ke pasir ini. Jadi seharusnya di sini ada 3 ya, ada 3 di sini. Berarti pasir yang ada di box itu belum diangkat ya. Kita lihat adiknya dari telur yang itu. Nah, kesini teman-teman. Nah, ini yang tadi disimpan telurnya.
ada yang telur yang tadi itu. Nah, ini yang baru disimpan ya. Ini berarti baru 1 hari di sini ya. Belum 1 hari, baru disimpan di sini. Nah, ini ya, ini telur yang kedua gitu ya, gitu. Ini tuh belum ada yang netes ya, belum ada yang netes ya, gitu. Ini telurnya. Nah, berarti pasir yang ada di box ini hari ini akan diangkat ya, hari ini akan diangkat teman-teman, karena ini di box itu sudah 3 hari lamanya, ini udah 3 hari ini ya. Ini nanti diangkat, dikasih pasir kembali teman-teman ya, itu karena tadi di karung itu baru ada 2. Jadi mungkin nanti sore ya, atau setelah maghrib ini pasir pasti diangkat ya, gitu. Ini mungkin informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman tentang cara agar telur jangkrik itu bisa menetas secara sempurna, maksimal selama 1 minggu di box telur itu sudah bisa menetas dengan sempurna teman-teman. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan kepada teman-teman ada manfaatnya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.